Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Aditya Wahyu Firmansyah dari kelompok 9. Kelompok kami itu akan mempresentasikan dan juga menjelaskan sekaligus mempromosikan terkait produk kami, yaitu cheese roll. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan tim dari usaha ini. Yang pertama ada Narga Diaswatra, kedua ada Edwin D. Kusantoro, ketiga ada Enggar Pandu Yudhagara, keempat ada Flavio Aprilianto, dan kelima ada Aditya Wahyu Firmansyah. Oke, baik, bisa dilihat di sini daftar isi dari presentasi kelompok kami. Untuk yang pertama, ide bisnis itu terinspirasi dari mana untuk produk kami. Kemudian yang kedua adalah manajemen produksi, bagaimana cara memproduksi produk kami. Kemudian yang ketiga adalah manajemen SDM, bagaimana cara mengelola SDM dari kelompok kami. Kemudian yang keempat adalah manajemen pemasaran, yaitu bagaimana cara memasarkan produk kami. Kemudian yang kelima adalah manajemen keuangan, bagaimana cara mengelola manajemen keuangan mulai dari laporan keuangannya. Kemudian yang keenam adalah penutup. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk kami, yaitu cheese roll. Nah, cheese roll sendiri itu merupakan makanan kekinian berbahan dasar stik keju dibalut dengan kulit lumpia. Nah, itu merupakan perpaduan sempurna antara kelezatan keju yang lembut dan kulit lumpia yang renyah, serta tambahan topping dengan lelehan coklat yang lumer dan selai matcha yang menggoda. Dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi, setiap cheese roll yang dipanggang dengan sempurna dan pas untuk menciptakan tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Keunggulan produk kami dari yang lain adalah kami menggunakan keju yang berkualitas dan juga topping coklat dan matcha asli, sehingga memberikan rasa gurih, manis, dan kaya dalam setiap gigitannya. Kemudian kombinasi adonan yang lembut dan lumpia yang renyah memberikan sensasi makanan yang luar biasa tentunya. Yang ketiga itu disajikan dengan baik dan pas untuk memastikan Anda mendapatkan cheese roll yang selalu hangat dan nikmat. Oke, jangan sampai ketinggalan untuk mencoba cheese roll kami yang lezat ini. Pesan sekarang dan rasakan sendiri sensasi yang memanjakan lidah Anda. Butuh cemilan, cheese roll time andalannya. Selanjutnya untuk ide bisnis dari cheese roll kami ini muncul dari peluang pasar yang tidak terlalu jelas, yaitu minimnya penjualan cheese roll di suatu kota atau lingkungan kampus kami sendiri. Nah, meskipun produk ini memiliki daya tarik yang besar dan digemari banyak orang, nah dengan menawarkan cheese roll kami sendiri yang kami buat atau modifikasi dengan hasil karya kami, diharapkan cheese roll ini memenuhi atau berpotensi memenuhi rasa penasaran bagi masyarakat, sekaligus diharapkan dapat menciptakan pasar baru yang menjanjikan. Oke, baik. Di sini saya sebagai manajer operasional. Untuk kegiatan saya yang pertama adalah menerima pesanan. Nah, kami memproduksi cheese roll berdasarkan pesanan yang diterima dan mengkonfirmasi pesanan dari pelanggan. Kemudian saya menyusun jadwal produksi harian, mingguan, atau bisa bulanan untuk memastikan ketersediaan produk sesuai dengan permintaan. Selanjutnya yaitu mengenai perencanaan produksi. Nah, saya menjalin hubungan baik dengan pemasok untuk mendapatkan bahan baku berkualitas seperti keju, coklat, matcha, tepung, kulit lumpia, dan minyak goreng. Kemudian mengelola stok bahan baku untuk memastikan tidak ada kekurangan atau kelebihan yang dapat mempengaruhi produksi. Kemudian selanjutnya yaitu menetapkan SOP untuk setiap tahap produksi, mulai dari pengadukan, adonan, penggorengan, hingga pengemasan. SOP ini memastikan konsistensi, kualitas, dan efisiensi. Dan juga melakukan pemeriksaan kualitas pada produksi untuk memastikan cheese roll memenuhi standar rasa, tekstur, dan tampilan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah pengiriman produk. Menggunakan kemasan yang menarik dan fungsional untuk menjaga kesegaran dan kelezatan dari cheese roll.
Selama pengiriman produk dapat diambil langsung oleh pelanggan atau bisa sistem COD atau kirim menggunakan jasa kurir. Pengiriman harus dilakukan dengan hati-hati agar produk tetap dalam kondisi baik sampai ke tangan konsumen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Pandu dengan NIM akhir 228. Tujuan presentasi saya hari ini adalah untuk membahas langkah-langkah dalam manajemen produksi yang tepat yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing. Saya di bagian manajemen produksi. Pertama-tama saya akan menyiapkan bahan-bahan yang akan saya olah, seperti kulit lumpia, keju, minyak, box, dan selai coklat, selai matcha, dan susu putih untuk toppingnya. Lalu tahap kedua adalah menyediakan kulit lumpia yang sudah dibagi menjadi dua sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian potong-potong keju untuk isian dari kulit lumpia tersebut, lalu digulung sesuai ukuran potongan keju tersebut dan diulangi lagi seperti awal hingga banyak dan seberapa yang ingin dibuat. Lalu tahap selanjutnya yang ketiga, menyiapkan wajan kompor, lalu tuang minyak ke dalam wajan, lalu panaskan minyak goreng kurang lebih 80-90 derajat. Kalau sudah, lalu masak goreng lumpia yang sudah digulung tersebut, masak hingga kuning kecoklatan. Kalau sudah, tiriskan dengan posisi berdiri. Jadi kalau yang sudah digulung tadi saya ambil contoh menggunakan sisir. Nah, ini tadi diberdirikan begini, ditiriskan agar minyak-minyak yang mengumpul di dalam itu agar bisa cepat menetes ke bawah. Lalu yang ketiga, siapkan box, selai coklat dan selai matcha dan susu untuk topping. Keju juga. Lalu masukkan ke dalam box dan tidak lupa diberi topping selera atau sesuai pesanan yang sudah dipesan oleh konsumen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Narga Diaswatra dengan NIM akhir 052. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan struktur tim dalam pengelola usaha perusahaan ini. Dalam tim ini kami membagi peran berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing anggota agar semua proses berjalan efektif dan efisien. Nah, saya sendiri ini memegang tanggung jawab di bagian sumber daya manusia (SDM), dan saya juga akan menjelaskan tugas-tugas anggota tim lainnya. Nah, saya bertanggung jawab di bagian SDM, di mana tugas utama saya adalah memastikan pembagian tugas dalam tim ini berjalan dengan baik. Selain itu, saya juga menjaga komunikasi yang efektif antar anggota dan memberikan motivasi agar tim ini tetap semangat mencapai target. Saya juga akan mengatur jadwal kerja agar semua anggota dapat bekerja secara optimal. Nah, di sini ada Mas Edwin ya. Mas Edwin ini bertanggung jawab di bagian keuangan dan tugasnya dia meliputi mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dengan detail, mengelola anggaran yang kami miliki, serta membuat laporan keuangan secara berkala untuk memastikan kondisi keuangan kami tetap sehat. Lalu ada Mas Enggar ini memegang tanggung jawab di bagian produksi. Dia memastikan bahan baku selalu tersedia, menjaga kualitas produk yang dihasilkan, dan mengatur alur kerja produksi agar tetap efisien, terutama ketika kami menghadapi permintaan yang tinggi. Lalu ada Mas Adit ini bertanggung jawab di bagian operasional dan produksi juga. Dia ini tidak hanya membantu dalam proses produksi, tapi juga memastikan seluruh kegiatan operasional kita harian berjalan lancar. Nah, jika ada kendala teknis, Mas Adit ini selalu siap untuk menyelesaikannya. Lalu yang terakhir di bagian pemasaran, di sini ada Mas Flavio. Mas Flavio ini mengelola bagian pemasaran. Tugasnya adalah membuat strategi pemasaran yang efektif
mengelola promosi melalui media sosial dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan untuk memastikan produk kami dikenal luas. Baik, terima kasih. Jadi itulah pembagian tugas dari tim kami dengan peran yang jelas dan kerja yang sama baik. Nah, kami berharap usaha ini dapat berjalan lancar dan mencapai kesuksesan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Salam. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Flavio Aprianto dengan NIM 2022008211. Di sini saya akan menjelaskan tentang divisi manajemen pemasaran dari kelompok kami, yaitu Just Time. Jadi alasan mengapa saya mengambil manajemen pemasaran atau divisi manajemen pemasaran di kelompok kami, yaitu karena saya suka atau ahli di bidang ini, dikarenakan saya suka mengedit-edit tentang poster ataupun video yang bisa digunakan untuk melakukan promosi di sosial media. Jadi di sini saya bertugas untuk melakukan atau membuat poster untuk promosi kami. Di sini ada satu contoh poster kami. Lalu ada video yang sudah diedit di Reels ataupun di TikTok kami. Lalu tujuan saya di divisi manajemen pemasaran ini yaitu membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus dan penguploadan konten yang intens. Lalu media sosial yang saya update atau yang kami gunakan yaitu ada TikTok, Instagram, lalu WhatsApp Story. Jadi kami melakukan promosi intens di 3 platform tersebut. Kedepannya kami akan melakukan melakukan penguploadan di media sosial Facebook ataupun Twitter. Lalu kedepannya juga kami akan melakukan seperti uji coba tes langsung makan, seperti testimoni kepada customer kami dengan melakukan penguploadan konten video di TikTok. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah manajemen keuangan. Saya selaku manajer keuangan dari usaha ini yang bertugas untuk membuat dan mencatat laporan keuangan di usaha ini. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat jurnal umum yang berisikan transaksi-transaksi keuangan dalam kita menjalankan usaha selama berapa kali jualan tersebut. Dan ini adalah lampiran dari jurnal umum yang saya buat, di mana ada dimulai dari modal awal, pembelian bahan baku, dan penjualan produk hingga pembelian BBM untuk pengiriman atau biaya transportasi gitu. Setelah saya membuat jurnal umum, maka langkah selanjutnya saya membuat buku besar. Buku besar ini adalah rekapan dari jurnal umum tadi. Nah, buku besar sendiri juga berfungsi untuk mengetahui saldo akhir di setiap akun. Dari akun kas, saldo akhirnya ada 348.000 dan akan dilanjutkan untuk slide selanjutnya. Pada slide ini adalah slide lanjutan dari slide yang sebelumnya, di mana ini masih terkait dengan buku besar yang merekap dari jurnal umum tadi, di mana dapat mengetahui saldo akhir dari setiap akunnya. Nah, saya teruskan di akun persediaan bahan baku, saldo akhirnya ada 346.000. Di beban transportasi, saldo akhirnya ada 60.000. Di penjualan, saldo akhirnya ada 610.000 dan di modal ada 144.000.
Setelah membuat buku besar, maka langkah berikutnya adalah membuat laporan laba rugi yang berisikan penjualan sebesar 610.000 dikurangi dengan harga pokok produksi atau harga pokok penjualan sebesar 286.000. Nah, harga pokok produksi atau penjualan ini diperoleh dari total pembelian bahan baku yaitu sebesar 346.000 dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir sebesar 60.000, maka hasilnya adalah 286.000. 286.000 ini sebagai pengurangan untuk penjualannya tadi. Maka ketemulah laba kotor yaitu sebesar 324.000. Nah, untuk mencari laba bersih, maka dikurangkan biaya transportasi. Jadi 324.000 ini dikurangkan dengan 60.000. Maka laba bersihnya ketemu Rp264.000. Pada slide ini saya akan menganalisis penjualan dari PO pertama hingga PO keempat. Total penjualan dari PO pertama hingga PO keempat ini sebesar Rp610.000. Di PO ke-1 sampai dengan PO keempat ini terjadi fluktualisasi. Ini disebabkan karena pemasaran dari kami ini mungkin belum maksimal dan kami akan mengembangkan lebih lanjut lagi tentang pemasarannya. Jadi pemasaran kami akan terus gencarkan hingga kami berada di titik stabil di penghasilan penjualan per masing-masing PO selanjutnya. Tuh. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan juga untuk kelompok kami, untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan juga konsisten, mulai dari manajemen produksi, dari pemilihan bahan baku yang berkualitas, kemudian proses produksi yang lebih berhati-hati, dan juga lebih dinamis. Kemudian untuk manajemen pemasaran, ditingkatkan lagi dalam pembuatan konten yang menarik. Sering konsisten dalam upload video, kemudian desain logo, poster, dan juga packaging ditingkatkan lagi agar bisa lebih menarik konsumen. Kemudian untuk manajemen keuangan itu lebih konsisten dalam pembuatan laporan keuangannya. Kemudian yang terakhir untuk manajemen SDM ditingkatkan dalam ketegasan mengatur anggota tim dan membagi pekerjaan berdasarkan job desk masing-masing, dan juga memotivasi anggota tim agar lebih kompak lagi. Kemudian memberikan reward dan juga punishment kepada karyawan berdasarkan kinerjanya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.